Hendra yang mendengar ucapan Dion pun menarik Cindy ke belakang. Maksud Cindy sudah sangat jelas. Dia tidak ingin menikah denganmu. Hendra melihat Dion dengan tersenyum dingin berkata pada Dion. Wajah Dion pun cemberut. Apakah Cindy tidak ingin mengakuinya? Terutama pria yang menghalangi dirinya dan Cindy sungguh mengganggu. Hendra, sekarang Cindy adalah milikku. Jangan lupa, sekarang dia sedang mengandung anakku. Anak? Betul, sekarang Cindy sedang mengandung anak Dion. Hendra yang memikirkan ini pun semakin tidak senang. Dion adalah bajingan. Dia bahkan membuat Cindy mengandung anaknya. Semakin berpikir, Hendra semakin marah. Dia pun mengeluarkan pisau dari kantongnya. Kebiasaan ini dimulai saat dia berada di kota keluarganya. Selalu ada yang mencari masalah dengannya. Jadi membawa pisau di sisinya akan membuatnya tenang. Cindy melihat pisau Hendra yang menuju pada Dion. Dengan terburu-buru, dia langsung menahan pisau itu dengan tangannya. Darah pun muncul. Yang duluan sadar adalah Dion. Cindy, kamu tidak apa-apa kan? Hendra pun tersadar. Cindy menghalanginya menyakiti Dion. Dia bahkan tidak peduli jika dirinya terluka. Melihat luka Cindy, Hendra merasa bersalah dan kesal. Rasa sakit di hatinya pun terasa. Walaupun begitu, Cindy tetap tidak bisa melepaskan Dion ya. Dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Apakah sudah mencintainya hingga taraf ini? Hendra merasa sakit hati. Dion pun langsung menggendong Cindy dan membawanya ke rumah sakit. Hendra pun mengikuti. Waktu itu dia meninggalkan Cindy dan pergi ke keluarga Tanusa Putra yang dikenal dengan sebutan Chu. Dalam waktu begitu pendek, Cindy bahkan menyetujui Dion untuk menikah dengannya. Dan kali ini dia tidak akan menyerah lagi. Kali ini menggunakan cara apapun, dia akan membawa Cindy pergi. Karena adalah dokter keluarga Dion, begitu masuk, dokter langsung membungkus luka Cindy. Dua pria pun hanya berdiri melihat. Luka itu sangat dalam. Namun Cindy sama sekali tidak menjerit kesakitan. Dia menahannya, membuat hati Dion merasa tidak tega. Ini berarti Cindy masih mencintainya. Demi dirinya dia bisa mengorbankan nyawanya. Namun, mengapa Cindy tetap ingin pergi? Padahal tadi siang Cindy barusan menyuruhnya cepat pulang. Padahal tadinya masih baik-baik saja. Dion sedang menebak jika ini adalah hubungannya dengan Hendra. Namun dia juga tidak tahu apa yang dikatakan Hendra pada Cindy. Memikirkan Hendra yang sudah melukai Cindy, Dion sangat tidak senang. Setiap kali Hendra datang merebut Cindy, pasti ada hal buruk yang terjadi. Dion berbalik dan memukul Hendra. Hendra pun menerima pukulan ini demi Cindy. Dion, bagaimana jika kita bertanding? Siapa yang menang maka bisa membawa Cindy. Hanyalah orang yang kuat yang bisa memilikinya. Tenang saja, aku akan menjaga Cindy dan anak di dalam kandungannya itu. Hendra benar-benar tidak mendapatkan rencana yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan cara pria menyelesaikan masalah sangat mudah, menggunakan kekuatan. Dion tersenyum dingin dan berkata, jika kamu kalah, maka selamanya jangan mencari Cindy lagi. Terhadap Hendra, menggunakan cara termudah dan terkasar adalah cara terbaik. Di rumah sakit hanya ada parkir mobil bawah tanah yang paling luas. Hendra pun membuka jasnya dan membuangnya sembarangan. Dari kecil, dia sudah berada di Mapia. Jalan penuh darah yang dia lewati hingga saat ini. Terbukti dengan luka yang ada pada tubuhnya. Dia tidak seperti Dion yang begitu dihormati.
Dion juga membuka jasnya dan membuang di lantai. Walaupun dari kecil dia tidak pernah melewati hal seperti ini, namun dengan kebijakannya yang menyelesaikan masalah, dia tidaklah lemah. Dia yang sudah lama berlatih tinju dan angkat berat, bukanlah main-main belaka. Dua pria pun memulai perkelahian demi Cindy. Pertandingan ini mengenai harga diri. Siapapun tidak ingin kalah. Hendra pun memulai. Pukulan yang keras pun mengenai wajah Dion. Dion juga tidak lemah. Dia langsung menahan pukulan dengan kedua tangannya dan melawan. Hendra tidak terburu-buru. Dia pun menggunakan gerakannya yang kasar untuk melawan. Menunjukkan Dion bukanlah lawannya. Tangan dan kaki pun digunakan. Hendra dengan cepat memukul Dion. Kelihatan Dion sudah menahan puluhan pukulannya. Akhirnya memukul di wajah Hendra. Dion pun mundur beberapa langkah, menghapus darah di mulutnya, dan maju lagi. Pukulan Dion juga tidak lemah, namun terlihat dengan jelas jika biasanya dia sering latihan, hingga tidak secepat pukulan Hendra. Dengan cepat, Hendra pun menendang perut Dion. Bagian yang lembut adalah area yang paling sakit. Dion pun mundur beberapa langkah dan memegang perutnya. "Ayo, lagi," ucap Dion. Hendra sudah melihat jelas kemampuan Dion. Walaupun lebih hebat daripada anak orang kaya pada umumnya, namun terhadap dirinya masih terlalu lemah. Orang seperti itu tidak berhak memiliki Cindy. Hendra pun dengan cepat menyerang. Dion pun langsung menyerang Hendra. Lalu karena pukulan Hendra, dia pun tergeletak di lantai. Hendra menatap Dion dengan lembut berkata, "Kamu sudah kalah." Saat Hendra mengambil jasnya, dari belakang terdengar suara Dion. "Aku belum kalah." Dion dengan terpaksa berdiri, menyeimbangkan tubuhnya. Terlihat darah mengalir dari ujung bibirnya dan mengenai kemeja putihnya. Hendra tahu jika pukulannya sangat keras, namun Dion masih bisa berdiri, membuatnya terkejut. "Haruskah begitu? Kamu sudah pasti kalah. Kenapa tidak menyerah saja dari awal? Kamu juga tidak perlu begitu tersiksa." Hendra sambil mengambil jasnya berkata. Dion pun berkata setelah mengelap darah di bibirnya, "Aku tidak akan menyerah." Hendra pun menyerah. Kenyataan membuktikan awalnya Dion masih bisa menahan, namun akhirnya pun dipukul Hendra. Hendra pun menendang Dion hingga jatuh ke lantai lagi, menarik kerah bajunya untuk melihat dirinya. "Kamu itu sudah kalah. Aku beritahu kamu, lain kali jangan dekati Cindy lagi." Dia pun melemparnya ke lantai. Di dunia mafia, tinjulah yang berbicara. Sekarang Dion masih tidak begitu kuat. "Tidak, aku belum kalah." Dion pun dengan tidak seimbang berdiri lagi. Kemeja yang berlumuran darah terlihat begitu hancur. Sampai saat ini, Hendra memang sangat terpukau dengan pria ini. Dia tahu akan kerasnya pukulannya. Jika orang pada umumnya sudah tidak bisa bangkit lagi. "Perlukah kamu begitu kejam pada dirimu sendiri?" ucap Hendra melihat Dion. "Aku tidak." Setelah berkata, Dion pun batuk dan mengeluarkan darah. "Cindy adalah milikku. Sekarang dia mengandung anakku. Aku tidak mungkin meninggalkannya. Jika bukan karena Cindy yang berada di antara mereka, dia mungkin akan bergaul dengan Dion. Dia benar adalah pria yang hebat. Namun tidak mungkin. Kalau begitu aku akan memukulmu hingga tidak bisa bangkit lagi." Hendra melihat Dion dengan tersenyum dingin berkata seperti itu. Dia tidak akan membiarkan Cindy meninggalkannya. Jadi
Dia tidak boleh